Kenapa pada akhirnya memilih untuk termasuk kategori artis yang cukup menutup dari special your fans? Ini cuman orang-orang yang tahu banget yang bisa ngomong kayak gini. Ya. Misalnya ada konten kreator atau ada media wartawan misalnya nelfon kamu gitu, Mbak Lulu kami pengen ini dong, kalau bisa house tour rumahnya Mbak Lulu, misalnya mau ngeliat ke dalam rumah, boleh gak? Tidak akan terjadi. Tidak akan. Kenapa tidak akan? Gue orang yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah baca atau buka berita tentang artis atau public figure atau siapapun. Lu tapi tahu kan Atta Halilintar nikah sama Aurel, tahu nggak? Akhirnya tahu setelah mungkin. Gue rasa ini masih kejebak di Mimikade ya. Siapa nama istri Raffi Ahmad? Oh my god lu. Gigi. Adit kali Gigi. Tapi banyak yang tanya, kenapa Lulu sampai saat ini belum memiliki anak misalnya? Have you tried IVF honestly? Enggak. Hai guys, jumpa di podcast aku. Tamu yang akan aku ajak ngobrol kali ini adalah seorang yang dari zaman gue SMP aku sudah melihat dia di sampul-sampul majalah. Dari mulai Gadis Sampul, ya kan. Kami sama-sama perbakin Persatuan Batak-Batak Kinclong. Lucu banget itu. Tuh ya udah ada suaranya. Dulu banyak banget orang yang suka nyaru antara Diana dan juga Elma Theana. Siapa kalau bukan Lulu Tobing. Hai. Ya Allah, akhirnya loh. Pak, ini adalah tamu paling susah. Ya Mbak Yanti, makasih Mbak Yanti ya. Tamu paling susah. Paling gak suka diajak ngobrol. Ember, gue gak deketin dia, gue DM dulu. Mau ngapain? Kok kamu paling lucu gini, kau mau nanya apa? Dia bilang gitu kan. Aku sumpahin perutmu buncit. Kalau sampai kau nanya yang macam-macam kan. Dibuka lagi. Ya bener gak? Lu bilang gitu. Ampun ya. Gue tarik lagi itu nggak ini. Nggak serius. Gue serius pas baca dalam namanya itu. Saking takutnya ditanya. Saking takutnya karena emang basically emang lu tuh nggak terlalu suka ngobrol-ngobrol. You don't really like sharing your private life, right? Karena emang nggak seru dan nggak ada yang bisa di-share juga. Seru. Sebenarnya banyak yang nggak seru aja bisa disetting seru. Emang lu kan bukan orang settingan lu. Oke. Iya Mungkin. kan? Iya, dari dulu kan. Iya, gitu. iya. How are you? I'm good. You're good? I'm good. Are you happy with life? Oh wow. Do you feel content with life? Yes. Oh wow, that's awesome. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Karena pada akhirnya doesn't matter, gak boleh kebanyakan bahasa Inggris. Nggak penting mobil lo apa, lo tinggal di apartment atau di penthouse atau di mana. Contentment and happiness at the end of the day yang paling penting, ya nggak sih lo? Iya, tapi ya tetap melalui proses roller coaster dan sebagainya sampai akhirnya kita bisa mengerti bahwa ini happy, semua happy. Kalau ini happy, semua happy. Yes. Yang ini happy, ini belum tentu kadang-kadang happy ya. Ini bisa bikin sakit ini, jadi ini dulu aja gitu. Yes, benar-benar. Bo, mau nanya dong, lu tuh kan orangnya, you have social media, tapi lu nggak seaktif itu. I mean, lu tuh dari jadi artis jauh sebelum, lu duluan jauh sebelum gue jadi artis gitu loh. Dari Gadis Sampul, segala macam sampai sekarang. Kenapa pada akhirnya memilih untuk termasuk kategori artis yang cukup menutup dari special your fans? Karena ini cuman orang-orang yang tahu banget yang bisa ngomong kayak gini. Ya, betul. Karena orang-orang yang baru ada di kehidupan gue, mereka nggak tahu bahwa gue memang secara natural ya begini, nggak dibentuk gitu. Memang menurut gue cuman profesi gue aja, gue boleh jadi milik orang, tapi bukan berarti gue jadi merubah karakter dan kepribadian gue seperti yang orang mau. Enggak. Tetap buat apa yang bikin kita nyaman aja gitu. Jadi ya kerjaan-kerjaan, kehidupan pribadi gitu. Ini dari dulu waktu lo lulusan Gadis Sampul atau baru sekarang dengan banyak orang yang menyebutnya bahwa lo termasuk artis yang punya idealisme yang cukup kuat. Apakah ini baru-baru atau memang dari dulu the way Lulu Tobing is just like that? Iya, kayaknya emang dari dulu begini. Dari dulu begini. Jadi tanpa gue sadarin, dengan berjalannya waktu gue kayak terus ngejalanin apa yang pokoknya nggak mau dirusak aja gitu. Apa yang bikin nyaman ya udah itu aja mau dijalanin gitu. Nggak peduli orang ngomong apa, nggak peduli orang butuhnya apa tentang gitu. Ya mungkin
Idealis ya. How can you be that strong? Kalau bisa sekuat itu in your character, karena gini, kita tuh kerjanya di industri yang quote unquote, gue boleh sebut ya, ini quote unquote ya, jahat sebetulnya. Lo bisa dirubah kalau lo nggak punya kekuatan dari dalam. They can change you, right? Mereka bisa bikin lo berdarah-darah. Dalam arti adalah akhirnya lo udah nggak punya lagi privasi, kamar tidur lo pun, kalau perlu ruang terdalam hati lo pun semuanya akhirnya ngablak menjadi satu bentuk konten yang dikonsumsi publik. Kalau bisa kuat lo kan lo artis sudah bertahun-tahun. Kalau memang nggak dibukain pintunya nggak akan masuk kok. Wow, that's nice. So it's your choice. It's your choice. Dan gue pun pernah ngalamin masa di mana gue dikatain sama teman-teman media gue arogan, sombong, tidak mau bekerja sama gitu. Ingatlah pasti ada kejadian gue ngedorong teman media karena di saat gue capek, gue mau diwawancara, gue segitunya nggak mau, jangan dipaksa gitu. Gue pernah kok kayak gitu sampai akhirnya kita saling menghargai gitu. Kita punya batasan, butuh informasi tapi saya juga butuh privasi gitu. Kita tukerannya yang enak aja dosisnya gitu. Wow, oke. Yang pasti berarti saat ini walaupun lo masih main film ya? Masih. Kadang-kadang kalau misalnya orang yang kayak Nicola Saputra tuh juga, gue ngobrol sama Niko, gue selalu bilang, lu sih gokil sih. Niko dia lebih gila lagi. Niko lebih gila lagi kan. Lebih gak peduli lagi bisa ya, gue baru mau bilang. Tapi it's real, Niko tuh bisa benar-benar gak peduli lagi. Tapi rezekinya masih ada, tetap aja. Maksudnya emang if it's yours, if it belong to you, sampai sekarang masih laku-laku juga gitu. Ya karena itu kan karakter, bukan masalah lu jahat apa enggak. Betul, gitu. betul. Tapi banyak orang yang kadang-kadang kalau menjadi orang yang sangat idealis dan tertutup, mereka takut kerjaan the opportunity jadi menjauh. How about you? Itu tadi, kan masalahnya kita bukan pada dasarnya kita bukan orang jahat gitu. Kita begitu karena untuk kenyamanan kehidupan kita harus jaga gitu supaya kita tetap jejak, tetap waras gitu. Jadi nggak bisa digabungin kalau memang nggak mau digabungin gitu, nggak bisa dipaksain gitu. Tetap produktif, tetap kita berkarya, tapi tetap jadi diri sendiri kan nggak jahat. Itu pilihan masing-masing setiap individu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba misalnya ada konten kreator atau ada media wartawan misalnya nelfon kamu gitu, Mbak Lulu, kami pengen ini dong, kalau bisa house tour rumahnya Mbak Lulu, misalnya mau ngeliat ke dalam rumah, boleh nggak? Tidak akan terjadi. Tidak akan. Kenapa tidak akan? Nggak mau orang ke rumah juga ngapain gitu. I see. Itu aja dulu. Kalau gue respect sama orang-orang yang membiarkan itu terjadi, nggak apa-apa gitu. Itu pilihan. Tapi kalau gue nggak bisa gitu. Gue bisa lihat, lo bisa lihat gue di bioskop atau di majalah atau di TV. Tapi untuk bisa masuk ke rumah dan yang lo nggak perlu tahu jangan tahu gitu. Gue nggak bisa. Tapi kami akan bayar karena eksklusif konten. Aku bayar deh, let's say aku bayar 500 juta. Kayak gitu-gituan nggak kebayar, Neng. Waduh, berat ya. Gak bisa, Neng. Itu nggak bisa dibeli balik soalnya. Bener. Privacy ya. Yes. Once lo udah buka ya memang. Gak bisa, udah akan ada terus di. Apalagi jejak digital ya lu. Yes. Sampai kita mati. Sampai kita mati, bener. Turun-temurun ada terus. Betul. Lu tuh jadi artis berapa tahun lu udah? Gua aja udah 13 tahun loh. Lu tuh jadi artis berapa tahun? Dari tahun 92. Wah, berapa tuh Mbak Yanti? 92 sampai sekarang. More than 20 years? Yes. Wow. Terus mulai sinetronnya 98 baru. 98-an ya. Sibuknya. Selebihnya cuma model iklan gitu. Yes, tapi kan iklanmu banyak toh. Abis kamu dapat juara 1 Gadis Sampul kan. Tahun berapa sih lo Gadis Sampul? 92. Ya nggak berhenti pemotretannya. Dari majalah ke majalah gitu. Apa yang lo rasa berbeda kalau lo lihat nih? Lo sekarang jatuhnya udah artis senior. Titi Puspa kali ya. Kalau Bunda Titi Puspa kan udah ibaratnya udah sepuh lah ya. Ibaratnya kita udah senior. Tapi kan kamu itu sih legend udah legend, living legend ya. Tapi kalau kamu sebenarnya bisa masuk dikategorikan sebagai artis yang udah senior. Sekarang kalau lo melihat kan banyak perubahan nih lo dari dunia entertainment. Bedanya apa sih yang paling signifikan back then di era 90s sama sekarang? Dulu nggak ada YouTube kan lo? Nggak ada YouTube. Right. Lebih nggak ada privacy sekarang. Lebih nggak ada privacy sekarang. Lebih nggak ada privacy. Kalau begitu kita udah naruh diri kita sebagai public figure gitu ya udah gitu. Apa aja boleh diambil.
Ya kalau zaman sekarang ya, terus kamera semua gampang, kita ada di mana-mana bisa jadi kalau kita nggak jaga sikap, nggak jaga bisa jadi cemar gitu. Padahal nggak ada maksud untuk bisa salah-salah ini deh, salah-salah. Bersikap gitu ya. Tapi ada pertanyaan yang cukup menggelitik nih. Artis zaman dulu pasti ada juga yang narkoba, selingkuh, what else deh, masuk penjara misalnya. Pasti ada lah. Di mana-mana kan pasti yang kayak gitu-gitu dari tahun ke tahun pasti ada gitu loh. Kalau sekarang kan misalnya ya artis juga manusia ya, nobody's perfect. Kalau melakukan kesalahan, oke, viral apa segala macam. Tapi kayaknya karakter orang Indonesia untuk memaafkan, memberikan kesempatan tuh lebih mudah. Kalau back then gimana lu? Zaman dulu kamu mulai main sinetron dan segala macam, kalau ada misalnya yang ngelakuin hal-hal yang tiba-tiba skandal lah ibaratnya ya, apapun itu, tipe masyarakat Indonesia back then tuh zaman dulu tuh gampang nggak sih artis untuk bisa balik lagi? Atau justru ada punishment yang secara tidak langsung dari masyarakat yang membuat dulu nggak dapat kerjaan atau apa segala macam? Nggak ada, menurut gue sama-sama aja. Karena ini kan semuanya politik ya, berita ya. Begitu kita diberitakan untuk sesuatu tingkah laku kita yang nggak bagus gitu ya, kita langsung begitu ada berita baru lagi, kita kegulung. Ya dari dulu begitu kan sampai sekarang kan. Kalau bukan soal memaafkan, tapi lupa orangnya karena ada berita baru. Jadi bukan karena si masyarakat kita yang jahat gitu, karena udah ada yang next gitu. Iya, tapi kan sekarang gokil loh lu. Sekarang cepet banget abis berita ini ganti cepet banget. Kalau dulu kayaknya nggak karena juga kan sosial media belum ada kali ya. Inilah Mel ya, lu salah nanya ke orang. Gue boleh tanya ke Mbak Yanti, gue orang yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah baca atau buka berita tentang artis atau public figure atau siapapun. Are you being serious? Yes, tanya Mbak Yanti. Jadi gue paling bodoh kalau ketemu orang terus gini, itu kan artis, yang mana? Gitu. Atau gue duduk lagi proses reading, ini kan artisnya terkenal yang main nama lo, apa nama Instagram? Jadi gue belajar gitu. Karena gue nggak pernah mengikuti berita, nggak pernah mengikuti apalah itu. Lo tapi tahu kan Atta Halilintar nikah sama Aurel, tahu nggak? Akhirnya tahu setelah mungkin. Gue rasa ini masih kejebak di Mimi Kade ya. Tahu setelah sekian lama orang tahu, baru gue tahu belakangan. Siapa nama istri Raffi Ahmad? Oh my god lo. Gigi. Adit kali Gigi. Bener kan Bu? Gigi kan namanya? Juara sih Mbak. Juara lo emang lo. Emang gue paling blow on sama gitu-gitu. Let me know. What kind of life that you're living? I mean, you're a freaking celebrity. Lu public figure, lu masih kerja, tapi lu seperti menurut gua, lu seperti punya kehidupan sendiri yang lo bangun by choice apa yang lu inginkan. Bener nggak? Bener banget. Emang ya senyamannya hidup aja gitu. Jadi memang profesi ya profesi, tapi konsekuensinya untuk jadi milik orang, untuk bisa diomongin orang, untuk kasih bahan untuk diomongin orang, itu memang gue nggak ada modal untuk memberikan fasilitas itu gitu. Jadi gue orang yang memang nyaman di rumah, Netflixan, atau gue olahraga, atau gue ke pantai, ya gue tinggal di Bali banyaknya gitu. Jadi gue itu yang menurut gue esensial gitu. Yang lainnya gue nggak perlu, nggak usah baca, nggak usah buka, nggak usah jalanin. Jadi kalau lu tobing itu, kalau boleh tahu apa namanya feed-nya tuh isinya, do you have your TikTok? No. Oh, of course not. You have YouTube, right? No. You don't have YouTube? Untuk apa yang mau gue? Enggak. I mean nonton. Oh, ya ada. TikTok suka buka nggak? Enggak. Oke. YouTube buka dong, pasti untuk nonton segala macam. Buka, apalagi mau diundang ini kan harus tahu Melani apa sih? Mau tahu deh gue. Disumpahin lagi gue anjir. Mau perempuan Batak nih. Terus tapi Instagram, of course you have Instagram, right? Jadi feed kamu tuh kan, feed itu adalah penggambaran sebetulnya apa yang sering kita lihat, right? Jadi kamu tuh feednya, kalau nggak artis Indonesia, kamu nonton apa yang kamu lihat, kamu tonton tuh apa? Resep masakan. Asli lu mah simple abis lu orangnya. Bosan banget ya gue ya. No, not really. Tapi gue I amazed a person. Belakangan gue baru tahu bahwa gue menyukai memasak. Wow. Apa is it because of pandemic? Enggak juga sih. Karena kan cita-cita gue kan memang pengen jadi chef lagi lo. Enggak, pengen jadi istri. Oh my god. Ini nggak beres kan, Nek? Oh my god. Jadi makanya
Kameramen mukanya, sedang aku yang jadi ambisi wanita karir, politikus, ini ini. Aku cuma ingin jadi istri. Jadi begitu ada kesempatan untuk nggak kerja, begitu ada kesempatan untuk belajar masak ya belajar masak gitu. Wow. Dan anehnya, gue itu menikmati masakan gue sendiri. Nora nggak? Nggak, no, not really. Karena it's your achievement dong. Dan gue suka rasanya gue masak gitu. Emang enak masakan lo? Menurut gue enak. Kalau nyokap gue nih habis masak, kok nggak makan? Nggak, mama kenyang gitu. Kalau gue nggak, gue looking forward banget gitu. Makan masakan gue, aneh. Wow. And so now you cook masakan sendiri, lo makan sendiri gitu tiap hari? Yes. Dan gue sukanya masakan Indonesia, rumahan, rasanya harus bersih. Ikan teri, kacang Medan gitu suka? Belum kesana gue. Apa yang lo udah bisa bikin apa? Apapun yang gue bisa lihat di YouTube, di Instagram resepnya gue coba. Wow. Jadi YouTube isi feed YouTube lo tuh adalah masakan. Orang makan, kuliner, makan di mana. Mukbang. Itu dulu. Sekarang lebih orang beli apa di mana, kuliner di apa, bakso di mana gitu. Gue seneng tuh. Sebelum tidur gue nontonin itu. Dengan hayalan besok gue akan beli makanan ini. Walaupun kadang-kadang gak kejadian. Iya, sorry gue mau ulang ya. Jadi kalau gue tanya, Lulu Tobing, apa cita-citamu dalam hidupmu? Pemain sinetron, pemain film, jadi artis terkenal, atau brand ambassador produk? Istri. Istri yang bahagia. Jarang denger lo gue lo. Gampangan ya. No, tapi itu berat loh. Itu berat. Berat nggak? Dapetinnya aja berat sebenarnya. Iya. Karena ada terusannya, istri yang bahagia. Karena nggak semua istri bahagia. Itu dah. Kalau cuma istri doang mudah ya, Shay. Gampang. Wow. You feel that now you already achieve what you want? Udah mencapai ke cita-cita istri bahagia belum? Masih mengejar, masih berproses. Ya, masih berproses. Iyalah. Tapi kan sebenarnya ada nggak ada pasangan, kalau kita sendiri bahagia aja. Gimana Lulu Tobing bisa create your happiness? Karena makin tua kita makin belajar, lu nggak tahu ya you agree or not, tapi bahwa our happiness is only depend on us and with ternyata God. Ternyata iya. Tapi walaupun kita udah bahagia nih, kita menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Terus kemudian ada sosok orang lain, pasangan kita taruh gitu ya. Dia bisa mempengaruhi kebahagiaan kita. Jadi nggak bisa dibilang bahagia tuh enggak. Kalau lo datang merusak kebahagiaan gue, bye, mendingan pergi. Gue bisa kok bahagia, tapi lo juga ada kontribusi dong untuk menambah kebahagiaan itu atau bikin itu stabil gitu, paling enggak gitu. Kehadiran orang bisa kok mempengaruhi kebahagiaan kita. Saling punya keterikatan gitu ya. Iya, bisa ada kontribusinya gitu. Oke. Do you feel that you're kind of person, kan orang ngeliatnya Lulu Tobing tuh orang yang sangat saklek, orang yang tegas, orang yang punya batasan. Kayak tadi lo bilang wartawan, content creator hanya boleh sampai di sini. Ini hidup pribadi gue gitu. Tapi dalam kehidupan keseharian you, with your spouse, with the people around you, sahabat-sahabat kamu orang yang tingkat toleransi seorang Lulu Tobing tuh cukup besar, atau sebenarnya lo orangnya benar-benar A dan B, black and white banget? Mungkin lebih yang itu. Yang terakhir. A dan B, black and white gitu ya. Tapi ya tetap ya kalau ada hubungan keluarga, sahabat gitu ya, pertemanan yang dekat, inner circle kita, ya tetap ada lah ya hubungan take and give-nya, mesti ada saling bantunya, saling pamrihnya. Pamrih ini nggak jahat ya, maksudnya di saat lo butuh lo ada, di saat gue butuh gue ada gitu. Oke. Kemarin lo sempat cerita kan lo bahwa lo akhirnya memutuskan untuk saying goodbye after berapa tahun? 26. Wow. Gokil, 26 years. Dan having relationship with, bukan buat sama cowok ya. Nikotin. Rokok, nikotin. Oke. What was the trigger? Sebenarnya udah lama kepengen berhenti tapi niatnya belum ada. Gitu. Jadi beneran itu benar banget, gue ngerasain banget sekarang kalau memang harus ada niat. Jadi begitu lo ada niat, mau ada orang ngebakar, gue tuh paling nggak tahan ya. Menurut gue rokok paling enak adalah rokok bakar. Rokok bakar, abis itu tarikan pertama lu, wah, ini sama-sama mantan perokok soalnya. Oh my god, that was like the best, bener gak? Aduh, enak banget. Karena kalau udah ujung-ujung udah kurang enak, tarikan pertama, buang, itu mantep banget. Apalagi pas kita kenyang ya. Aduh. Terus masih ada bersisa rasanya. Yolo. Jadi menurut gue elektrik, apalah yang liquid itu nggak bisa. Nggak, itu rokok munafik. Iya, nggak nampol. Yang bener itu adalah yang si bakar itu. Betul, itu benar, gue setuju. Nah, itu udah lama banget pengen stopnya karena walaupun gue perokok, gue menikmati itu, tapi gue nggak suka bau. Gue nggak suka asap, gue rese. Gitu. Jadi makanya gue kalau ngerokok
ujung batang rokok gue tuh mesti ke atas, jadi asapnya ke atas. Dan gue buang asapnya gitu, rese gue. Apalagi kalau ada orang sebelah gue asapnya kemana-mana, naruh rokok di asbak, ganggu tuh buat lo. Itu ganggu. Jadi kayak gitu-gitu ya ada dari tahun ke tahun gue yang aduh ini gimana sih, tapi tetap menikmati karena gue belum ada niat. Terus kemudian kemarin itu gue kayak capek gitu. Capek udah gitu. Capek udah bosen gitu. Udah semuanya akumulasi tuh. Udah berhenti aja. Gue berpindah ke IQOS. Gue baru beli 1 soft si rokok itu. Dan si alatnya pun masih yang baru banget gitu, baru ganti. Jadi gue yang nggak peduli aja, nggak mau. Udah ya udah gitu. Kenapa? Ada orang yang akhirnya ngerasa sesek, ada orang yang akhirnya mungkin ada penyakit, ada yang orang akhirnya kayak gue tuh akhirnya lu berhenti hubungan gue akhirnya broke up with the cigarette, yang which is gue juga berpikir kayaknya gue nggak akan pernah bisa deh berpisah sama si rokok itu, karena dulu kan aku tuh siaran radio, inget nggak Hard Rock FM lu 4 jam, yang zaman lu suka main sama Prita kan, 4 jam, terus gue mikir gue ngapain kalau pas di antara musik lagu itu 4 lagu gue ngapain kalau nggak ngerokok. Tapi at that time when I found out di tangga itu ya kan, mampir ke Hard Rock FM. Tapi at that time when I found out ada garis 2, gue ternyata hamil. Gue sama kayak lo, karena gue selalu mikir gini, kalau orang di sebelah gue ngerokok, gue nggak ngerokok, sesek. And I was like imagining if this kid, itu gue baru ngerti ternyata the freaking apalah sebutan unconditional love or whatever. Karena kan gue belum ketemu nih masih bocil ya kan, kecil yang akhirnya sekarang udah suka ngelawan. In my tummy, in my womb, terus gue found out bahwa garis 2 tuh. Terus gue ngerasa gila ya, kalau gue ngerokok, gue orang sebelah gue ngerokok aja kan sesek kadang-kadang asapnya. Imagine kalau di dalam perut gue. Nah itu nggak tau lah kekuatan dari mana. At that time gue akhirnya matiin, and it was my last cigarette. Tapi emang gue udah pengen berhenti. There's like a voice in my heart, dia bilang berhentilah, capek, udah lama ngerokok, takut sakit, segala macam lalu gitu. Kalau lu apa triggernya? Pada saat itu gue mau berhenti aja gitu. Berhenti aja dan harus bisa gitu. Pokoknya nggak bisa. Pokoknya gue yang ambil punya kontrol. Gue mau stop, gue mau hidup lebih sehat. Udah. Dan karena gue pikir itu satu proses yang luar biasa besar dan beratnya, gue jadi kayak bangga gitu untuk bisa mengambil keputusan itu. Gue taruh lah di Instagram gue. Gue nggak nyangka bahwa itu jadi sebesar ini gitu. Orang jadi pengen tahu ya lebih bagus malah gue jadi banyak polisinya gitu. Jadi kemanapun gue pergi, gue ada yang katanya berhenti ngerokok. Jadi gue benar-benar terbantu dengan kondisi itu. Dan kan ada ini kan metode 21-90, 21 day untuk lo bikin habit, dan 90 days untuk bikin lifestyle gitu. Dan ini bulan ketiga. Hari ini tanggal 4. Sorry nih lo, just to be clear, ini 3 bulan lo betul-betul tidak sentuh rokok, atau lo sempat nyoba sekali 2 kali lagi? Enggak ada. Blast udah. Tapi hari kedua gue tendangin kursi makan. Badan lu minta kan? Iya, karena adiktif. Terus tangan ini pengen bisnisnya gitu. Gue yang gue nggak mau kalah, malah gue tenang-tenangin sampai ada ukiran di meja makan. Wow, saking dari dalam tuh susah banget ya. Tapi gue nggak mau kalah. Gue gitu orangnya. Pokoknya yang gue mau, gue akan usahakan, dan alhamdulillahnya sekarang apa yang gue mau kejadian aja gitu, karena gue yang pegang kontrol, gue nggak mau kalah gitu. Tersulitnya apa? Karena gue tahu betul tadi seperti udah gue bilang berkali-kali, kalau orang kadang-kadang gue udah berhenti ngerokok, terus tiba-tiba gue ketemu beberapa teman gue lagi, gila ngerokok lagi, gue akhirnya gue bisa ngerti banget karena memang dibutuhkan tadi lo bilang niat eager yang gede banget. Kayak misalnya suaminya perokok aktif luar biasa, istrinya bilang jangan ngerokok. Kalau lakinya belum mau, dia lo mau bilang nggak boleh ngerokok, kayak dia pasti curi-curi di belakang, pasti gitu. Harus dari diri kita sendiri kan lo. Masa tersulit itu berapa hari pertama atau seminggu pertama? Lo boleh cerita jerninya nggak? Gila. Sampai sekarang pun masih kok. Masih ada sugesnya? Masih ada kepengennya gitu. Apalagi pas kenyang, pas kita kalau kita makan malam suka red wine segala, aduh enak banget. Dan setiap kali ada orang ngerokok, gue kepengen, tapi gue menikmati pemandangan itu loh, Mel. Sama gue. Jadi gue yang yes, ini enak banget pasti nih.
Kayak tadi gue ketemu teman kerja gue, dia bakar rokok, berdua ngobrol, gue yang jadi aku sorry, gue nggak tapi gue menikmati. Tapi nggak kepengen gitu, maksudnya nggak kepengen bakar, kepengen ini aja, kepengen. Tapi itunya tuh masih ada ya, masih bersisa. Masih sampai sekarang gitu. Makanya emang susah. Lu sama sama gue. Susah banget. Karena ada orang yang gini, gue kayak ngeliat kalau misalnya berhenti ngerokok nih lo, terus orang bilang, kalau gue sekarang begitu ngeliat orang rokok tuh kayak sesek kayak mau muntah. Gue enggak lo sebenarnya. Gue kalau ngeliat orang rokok tuh sebenarnya apa yang gue bilang, bakaran pertama, kan biasanya narik dulu panjang tuh, baru buang. Oh my god, that's too bad. Tapi jangan coba. Karena lo lihat kan, kita susah banget pengen berhenti, susah banget, dan I'm sure yang nonton juga banyak banget pengen berhenti itu susahnya luar biasa. Apa yang lo rasain setelah berhenti ngerokok? Your body lebih ringan kah, lebih apa? Iya pasti lebih enak. Pegel-pegel yang ada di badan tuh, ya kan lo ngerasain juga. Asli. Ya, kayak keangkat gitu. Terus lo lebih ringan badannya. Freaking nikotin ya. Tapi gue berpikiran kayak gini, bisa aja nanti in the future gue ngerokok lagi kalau gue mau. Dan gue tidak menutup kemungkinan itu, tidak. Karena gini, lo kalau mau ngerokok, lo nggak ngerokok, yang penting lo happy kok, gitu. Orang nggak ngerokok kalau nggak happy, cepet juga matinya. Karena stres juga. Iya. Jadi nggak apa-apa. Itu pilihan lo mau sehat apa enggak, yang penting hati lo happy, gitu. Yang penting jiwa lo happy, batin lo happy. Iya, berarti kan lu pengen berhenti ngerokok, it makes you happier yes. Dong. Healthier, yang kayak dengan lo berhenti ngerokok terus all the time lo you keep thinking, aduh, gue sebenarnya pengen ngerokok, jadi stres gitu loh. Jadi nggak happy juga kan. Ini benar-benar emang hati lo yang minta atau justru your husband yang minta lo untuk berhenti ngerokok? Gue nggak akan pernah buat apa yang orang minta kalau gue nggak mau. Nggak ada sekolah ya. Nggak ada ngaruh. Nggak ngaruh. Jadi kalau misalnya ada cowok nih dulu, mungkin zaman lu pacaran dulu, terus tahu lo ngerokok, duh boleh nggak kamu berhenti ngerokok? Hah? Lu siapa? Lu bisa apa? Kau bisa berikan aku apa? Oke, lu banyak yang tanya, mau dijawab mau nggak boleh bebas ya. Tapi banyak yang tanya, kenapa lu sampai saat ini belum memiliki anak misalnya? Padahal banyak orang yang sebenarnya looking forward, karena kan lu tuh terlahir dengan muka Batak yang cakep ya, dari dulu. Dan ntar gue mau nanya, ini udah digonta-ganti gak nih, tarik muka lah apa segala macam. Tapi kayaknya muka lo sama aja sih lu. Sama aja exactly tuh. The same. Sebenarnya kan tuh, kalau orang bilang di Instagram gue, kalau lu gak berubah, berubah nih ya kalau umpamanya foto zaman muda, kolagen masih numpuk ya. Masih ada lah, di pipi ada, tapi enggak. Banyak, tapi gini, kan kalau gue gak ketemu misalnya beberapa teman-teman artis, tapi gak apa-apa ya, ini tidak betul, tidak salah, by choice. Lo mau ganti muka gak lo, apa-apa. By choice. Gak apa-apa banget, iya, personal choice mah. Gue tapi ketemu tadi dulu, muka lo tuh sama. Alis lu sama, rambut lu sama. Gue nggak pernah lihat lu tobing tuh rambutnya di gini-gini sampai segini, nggak pernah. Dan lu udah hitam, terus alis lu juga nggak lo apa namanya bukan tato, apa sih? Sulam. Oke, balik lagi tadi. Orang tuh lah zaman sulam lagi heboh, gue ikut-ikutan. Rambut juga nggak pernah coklat. Tiba-tiba dulu pirang gitu kan nggak pernah kan? Enggak lah. Enggak, zaman SMA pernah ungu gitu. Iya. Udah tapi masa itu aja. Lewat kan. Tapi kan pasti orang banyak yang pengen lihat the junior of Lulu Tobing. Kalau ada pertanyaan, I'm sure orang Batak tuh pasti melewati banyak hal gitu, acara-acara Batak. Kapan sih kau kok nggak punya anak? Ayo lah cepat dan opung-opung. They mean well, tapi kan how the way they deliver the message sometimes kan ya straightforward banget gitu. Lo ngelewatin gitu nggak sih lo sebagai orang Batak? Sebagai orang Batak enggak, sebagai orang Indonesia iya. Berarti nggak selalu orang Batak ya? Malah orang Batak nggak ada yang nanyain gitu. Jadi orang yang ketemu aja kok mana ini kok gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang minta dijambak gitu. Anjir, serem banget anjir. Coba deh ya. Lu jawabnya galak apa enggak? Lain nggak? Tolong deh yang lebih berbobot gitu kalau ketemu orang. Can be annoying kan for some people. Iya, tapi lu tau gue gitu-gituan tuh sebenarnya nggak gue masukin hati ya. Gue gubris gitu, karena ya lagi-lagi gue akan ngejalanin yang gue mau aja, gue akan mengusahakan yang jadi cita-cita gue aja gitu. Dan gue memang dari dulu nggak begitu telaten gitu ya kalau ketemu anak kecil, nggak begitu. Jadi udah pernah cek kesehatan juga, aman, nggak ada masalah. Ya emang Tuhan belum kasih aja. Emang ya nggak kasih kali gitu, udah umur segini juga dan emang nggak usaha juga gitu. Oh, santai jadi aja. itu bukan yang I'll go for IVF, I'll try everything. Nggak ada, gue nggak ada di hidup gue yang kayak begitu tuh. Have you tried IVF honestly? Enggak.
gue nggak pernah ngoyo apapun yang nggak ada ya udah nggak gitu. Bukannya gue tidak menghargai usaha orang, enggak ya. Setiap orang beda-beda ya guys. Tapi gue nggak begitu gitu. Gue yang kalau belum ada ya udah nggak usah, yang lain aja next apa ya gitu. Karena berkat dan rezeki kan bentuknya bisa beda-beda gitu ya lu. Yang itu gue nggak pernah jadi kalau jadi misalnya, berat gitu. Kalau misalnya lu lihat nih Happy deh, your bestie deh gitu ya. Kalau Happy kan anaknya 2 Happy ya. Ya anaknya 2. Banyak orang kan bilang, aduh kalau ini commonnya biasanya sebagian besar perempuan, aduh iri deh, sirik deh, bukan iri ya, maksudnya, aduh kepengen banget deh. How do you feel when you see your best friend already have 2 kids? Ya bagus, bisa nebeng ngerasain kayak ada anak tapi nggak ada anak gitu, ya kan? Tapi kan it's not your own. Terus? Doesn't matter for you. Nggak ada yang ngeberatin gitu-gituan kita. Kalau dan baru bisa deket sama anak gitu kayak Kina anaknya Happy. Iya. Begitu dia udah tumbuh besar gitu ya, udah bisa dipeluk-peluk, udah bisa ngobrol enak, itu malah tambah dekat gitu. Justru yang masih kecil, yang masih belum bisa menyampaikan perasaannya, nah itu gue puyeng. Bingung tuh. You are a very unique person, you know that? No. Masa? You are very unique. I mean, tapi menurut gue tuh lo memang Lulu Tobing adalah begini, dan itu membuat lo tuh menarik, dan ya itulah lo gitu. Misalnya nih, lu banyak orang perempuan terutama ini, what would you wanna say? Banyak orang yang ngerasa I have everything, tapi kalau aku belum punya anak di usia let's say 47, 48, kayak gue ngerasa gue belum, I feel incomplete as a woman. Banyak loh. Sedih, jatuhnya sedih kan gitu loh. Sedih, mereka pasti ngerasa sedih gitu. Ya kalau keinginan itu begitu besar, iya itu akan mempengaruhi hidup mereka, tapi kan masih banyak hal lain yang kita bisa buat gitu. Dengan tidak punya anak, kita mungkin bisa lebih punya banyak waktu untuk melihat dunia, bisa ngerjain yang kita belum sempat kerjain di umur 40 something ini gitu. Ya pasti ada lah positifnya. Tuhan belum kasih atau Tuhan nggak kasih, pasti ada maksudnya gitu. Kalau umpamanya kita bawa berat, bawa sedih ya, kita berat. Jadi nggak bisa ngerjain yang lainnya lebih lagi gitu. Atau mungkin yang bikin berat untuk beberapa perempuan lo karena mereka ngerasa feeling guilty kepada suami yang mungkin ngerasa mungkin suamiku pengen punya anak tapi mungkin sampai saat ini belum dapat anak, aku ini jadi berat nih, I feel incomplete as a wife. Menurut kamu gimana? Ada kan pasti yang ngerasa kayak aduh kenapa aku belum bisa kasih keturunan buat suamiku ya misalnya gitu loh. Tapi gue percaya banget dengan tidak atau belum dikasih masih ada hal lain yang bisa kita kerjain, hal positif yang bisa menyenangkan sebagai istri dan suami, sebagai pasangan gitu. Nggak mungkin lah kita punya pasangan yang nggak bisa saling pengertian, saling mensupport apapun yang terjadi, apapun proses yang lagi dijalanin gitu ya. Pasti kita ada jalan sama-sama gitu ya. Iya, nggak usah ngerasa bersalah. Bisa jadi yang satu juga ngerasa bersalah. Betul. Gitu. Benar. Lu sempat dengar nggak? Gue sih nggak tahu. Karena lu nggak main TikTok kan. Kemarin di TikTok tuh beberapa waktu lalu sempat heboh dengan child free. Orang-orang yang akhirnya posting their opinion bahwa they wanna have life yang child free. Dengar nggak? Pastinya, karena Anda hanya berkutat dengan masakan. Itu gede banget loh. And ya banyak banget pro dan kontra dan segala macam gitu. Banyak kalimat-kalimat yang pada akhirnya bilang bahwa kalau lo mau child free, lo ntar tuanya siapa yang ngurus misalnya. Atau how do you see your life pada saat kamu nanti sudah tidak semudah sekarang. How do you see your life when you finally like growing old? Gue gak pikirin begituan sekarang ini. Capek amat hidup gue. Wow. Nggak usah. Capek ya. Yang nanti aja. Nanti Tuhan pasti kasih jalan kok. Gitu. Nice. Nggak usah dipikirin yang belum kejadian, yang akan ngeberatin kita. Enggak deh, itu bukan gue Mel. Gue nggak ngerti jadi jawabnya. So you hari ini enjoying hari ini. That's very nice actually. Iya. Punya pasangan bagus, nggak punya pasangan bagus. Ya dibuat kayak gitu. Punya anak bagus, nggak punya anak juga bagus kok. Gitu. Nggak ada kerjaan ya. Nikmatin yang lainnya, kerjain yang lainnya. Right. Berarti nggak usah jadi apa-apa dibikin stres gitu. Berarti Lulu tuh nggak pernah ngerasa misalnya teman-teman seangkatan kamu gitu loh, kan banyak yang teman-teman angkatan kamu tuh yang masih main sinetron, rajin apa segala macam, nggak pernah ngerasa, duh ini banyak banget kerjaannya, nggak pernah feeling not envy, tapi aduh enak banget sih, nggak pernah gitu. Gue pernah ada orang bilang gue post power syndrome, Bu.
jauh banget. Gue nggak pernah. Gue rasa lo kayak gitu jauh banget dari lo deh, Nek. Jadi makanya tadi gue bilang, gue nggak ada kerjaannya, gue nikmatin kehidupan gue yang sekarang ini gitu. Gue nggak jadi sirik sama orang-orang yang masih dipuja-puja, dieluk-elukan, seangkatan nggak seangkatan. Enggak, gue benar-benar hidup gue slow banget deh. Gue nggak kompetitif orangnya, gue tidak ambisius, gue slow banget. But do you have ambition, any ambition that you want to reach in your life? No, never. In my life. So everything is just go with the flow. Yes. Menang dari Sampul juara 1, go with the flow. Iya. Dapat iklan, go with the flow. Yes. Main sinetron, apa sih sinetron lo, Nek, dulu, Nek? Awal-awal harga diri. Harga diri. Bareng Gunawan, bareng Vira Junior, Sofan Sofian almarhum, ya. Setelah itu ada lagi yang gede-gede tuh lo. Yang lo sama Elma. Was it you and Elma? Oh iya, apa Mbak Yanti? Emang udah Mbak Yanti? Tersanjung. No. Sama Elma bukan tersanjung. Tapi tersanjung main kan? Banyak deh, tersanjung gue main. Tapi cuma 2 season aja. Itu juga tidak ada ambisi? Didapat aja gitu tawaran gitu loh. Ya kan dulu kan eksklusif sama Multi berapa ratus episode gitu kan. Jadi sama Mbak Yanti ini nggak pernah tiap awal tahun Lulu Tobing akan mau ini enggak? Nggak ada tuh gol-golan. Enak kok ya Mbak Yanti. Enak ya. Hidupnya. Tenang ya hidupnya ya, Bo. Sampai Mbak Yanti ini kan sebenarnya kerja dari zaman Ricky Plik ya, dinosaurus ya. Berduaan kalian? Yes. Oh wow. Dari zaman sinetron itu terus Mbak Yanti punya company sendiri, kita pisah gitu ya. Gue juga udah nggak kerja, terus ketemu lagi. Nah di sela-sela itu, gue sempat dimanajerin beberapa orang gitu. Sampai salah satu manajer gue ngomong kayak gini. Masih mau nggak di dunia? Masih mau nggak di dunia? Lu masih niat nggak sih? Tolong dong posting dong di Instagram. Ya Allah. Seminggu 1 aja gitu. Biar orang nggak lupa. Sampai gue digituin loh. Saking gue nggak pedulinya. Kok bisa dibilang kayak gini post power syndrome tuh gimana sih nih? Kalau post power syndrome menurut gue enggak. Malah gue amazed with you. Yang sama orang. Itu orang yang paling nggak kenal gue yang ngomong. Itu paling nggak kenal lo. Definitely. How is Lulu Tobing seeing life dengan usia yang sekarang yang mungkin tidak semudah dulu kan, you've been through many things. Yes. Karir juga up and down, kehidupan juga up and down, nggak mungkin smooth semua. Oh iya dong. Hidup tuh di kacamata Lulu Tobing tuh seperti apa lu? Kenapa kebatinan gini pertanyaannya? Iya dong. Untuk orang yang tidak punya ambisi tapi banyak dapat keberuntungan seperti Anda tuh hidup tuh seperti apa sih? Hidup akan gampang, akan nikmat kalau kita mau bikin gampang, kalau kita mau bikin nikmat. Everything depends on us. Yes, mindset gitu. Jadi nggak apa-apa punya goal, nggak apa-apa jadi punya ambisi gitu ya di hidup. Tapi kalau ngejalaninnya jadi berat ya, kehilangan banyak waktu gitu. Gue jadi menganggap hidup itu indah kalau kita nggak lupa bersyukur, kita nikmatin, kita nggak bikin berat gitu. Ya segitu ceteknya aja gue. Segitu sesimpel itu aja ya. Right. Wow, oke lu. Gue mungkin orang yang dari awal gue berkarir sampai sekarang gue nggak mikirin gue harus gini pengen punya lebih gitu. Iya, gue harus jadi budak duniawi gitu. Maaf ya. Kalau di Kristen namanya mamon. Apa itu? Budak uang. Jadi Tuhannya udah uang. Kalau sekarang mungkin Tuhannya viewers ya, Tuhannya subscribers. Tapi ya bagus sih sebenarnya si budak duniawi itu pasti tuannya dia tabungannya banyak, duitnya banyak gitu. Kadang-kadang belum tentu bahagia lu. Gue doain bahagia deh. Ada sangat positif. Oh sebentar, apakah lu tuh tidak penuh dengan ambisi, lu effortnya juga kayaknya ya udahlah segini aja. Because it's easier for you because you were born with the beauty. Nggak ada urusannya. Karena ada penelitian yang bilang orang yang terlahirkan cantik atau cakep atau ganteng physically biasanya tuh akan lebih mudah dapat pekerjaan atau opportunity dalam hidup. Apakah semuanya mudah datang ke dalam hidupnya Lulu Tobing karena lu tuh terlahir cantik? Apa urusannya sama duit? Ya kan lu tiba-tiba lu lagi duduk kalau gitu. Kecantikannya tidak dipakai untuk produktif menghasilkan uang, kan sama aja gitu. Ya kan? Nah, gue kan yang kayak gitu. Gue yang ada kerjaan yang gue suka ambil, kalau enggak ya gue zen aja di rumah gitu. Jadi menurut gue ya pilihan hidup aja, nggak ada urusannya cantik nggak cantik gitu. Right. Tapi menurut lo dengan lo lahirnya kece lebih gampang nggak untuk dapat segala sesuatu dalam hidup lo saat ini? Atau enggak juga?
Gue nggak pernah ada di sisi sebelah, jadi gue nggak tahu. Gue cuma ngejalanin apa yang gue jalanin sekarang ya. Gue enak-enak aja, gue bersyukur aja. Iya, tapi emang dia nggak ambisi sih, santai, slow banget bro, gila ya. Gue slow banget. Wah, gokil sih lu. Gue harus impress sih dengan kesantaian dan keidealismen seorang lu. Tapi emang everybody's different sih ya, setiap orang berbeda-beda gitu ya. Yang penting kitanya happy, nggak berat ngejalaninnya, right? Tapi mungkin lu akan lebih berat kalau menemui temen gue yang akan masuk bentar lagi, ya. Siapakah dia? Dia akan cerita perjalanan karirnya seorang Lulu Tobing. Mister Reportase, rempongin aja Desa. Mister Reportase, rempongin aja Desa. Mohon maaf, jadi siapa Anda? Oh, Lulu Tobing. Anjir, diuntel-untel ya. Oke. Ini rekes ya. 21 hari yang lalu. Ya Allah. Setelah terjalin 26 tahun yang lalu. Ya Allah. Akhirnya aku bisa lepas. Bangga. Sehat. Ya Allah. Manja. Tepuk tangan dong. Ya Allah, lihat lo dia. Astaga. Mohon maaf kru, kalau gue lagi impressionate bintang tamu, tolong lo tampilin di layar ya. Iya. Ntar gue tampilin di layar. supaya orang tahu. Oh, biar orang tahu. Oh bener, Karen Delano gue iniin, semuanya gue giniin kan ya. belum tayang Karen Delano. Oh iya belum ya. Lu Tobing duluan. Lanjut, mau pantun? Pantun dong. Bentar, ambil contekan. Lu udah mulai bingung liat lo nih apa gitu. Tapi bener kan, style seperti ini kan? Iya, hitam putih black and white. Hitam putih black and white. Kakinya pun sama, rokoknya sama, iya, ya kan? Bener. Dipelajari ya, Say. Olahraga cabang, lempar lembing. Cantik, cakep. Tuh cantik loh. Cakep. Eke cantik. Iya, cantik. Apa kabar sih kalau Tobing? Anda apa kabar lu? Apa Baik kabar? dong. Baik ya? dong. Lebih sehat, lebih oke, lebih kecil, lebih enteng. Setelah tanpa rokok gitu ya. Yes. Yes, Oke betul. ya. Iya. Itu udah dijawab semua tuh, mencakup. Oh, semuanya. Tanya Kalau jawab sendiri Desa di BPJS. kalau Desa Instagramnya namanya Lutop. Lulu Tobing. Lulu Tobing. Yes. Juga Lutop. Apa tuh? Lulu Tobat. Oh iya. Lu tobat kumat. Oh iya benar. Allah. Kumat lagi gue. Iya. Lanjut. Lulu Tobing memiliki nama asli Lulu Luciana Tobing. Lahir di Cilacap. Nggak nyambung ya? Batak tapi di Cilacap Cilacap ya. Gue nggak tahu kenapa Iya. bokap gue kayaknya tugas deh. Biasa kan polisi. Bapak lu polisi kan? Polisi ya. Jadi Bokapnya Lulu itu dulu sering banget lari almarhum kan lu, bener gak sih? Sama? Iya. Iya kan? Iya. Bapaknya Lulu itu pas Lulu lagi wow jadi artis, gue tuh masih jadi SPG rokok say. Suka lari sama bapak gue di Kompleks. GBK. Oh di GB. Di Senayan. oh iya, dulu lu pernah cerita ini. Iya, bapak lu sering bilang, aku bapaknya Lulu Tobing. Bapak gue mau bilang, Elan Karo belum ngetop. Oh, belum. Langsung ya, kalah set. Bokap lu almarhum. Iya. Yes. Lanjut, lahir 21 November 1977 adalah Iya. seorang aktris, model, Yes. strong woman. Iya. Satu lagi. Apa tuh? Sahabat Ebi Salma. Oh iya. boleh. Iya, Ya kan? Iya. Kak Lutop mengawali karir dengan menjadi Gatsam alias gadis sampul di tahun 1992 dan berhasil menjadi juara pertama di ajang tersebut. Yes. Luar Siapa juara duanya lu? biasa. Lucianti Eka. Lucianti Eka Putri ya? Ya lu gua apa lu? Lucianti Eka. Juara tiga siapa? Juara Cindy Fatika. Cindy Fatika Sari. Oh, Cindy Fatika Sari, kekauku. Iya kan benar Cindy Fatika Sari. Iya benar. Cindy Fatika Sari. Favorit siapa? Amy Juliet. Emi Juliet. Iya benar. Astaga. Pada kemarin semua tuh orang. Emi Juliet masih model. Ada. Cindy Oh. Fatika Sari mah. Lucy yang di Amerika ya. Cindy Fatika Sari tuh yang iklan Putri kan? Putri, Dulu, iya. zaman dulu. Iya dong, Yang Putri. Putri yang sampai banjir-banjir. Lu iklan apa sih lu dulu? Close up. Oh iya, Close Up. Sama Teuku Ryan. Yes. Itu iklan paling gue di saat pandangan kita bener gak lagunya? Itu pertama kali gue ditempelin bibir laki, nggak dicium ya, cuma nempel gitu. Itu Rian mah. Ah, wow. Pertama kali ya, masih 13 tahun. Anak Wait. Teuku Ryan nikah sama siapa? Cindy Fatika Sari bukan sih? no sama Vira Bukan. Junior. Itu Tengku Firmansyah. Oh iya, yang lupa. Cindy Aduh, Fatika mulai Sari. kebingungan. Waktu itu lu cinlok gak sih sama dia? Ya kagak lah. Temen banget Nggak tipe? Ya gue mau bakso. Oh, nggak tipe. Lu tahu gitu ya? Bukannya tipe nggak tipe, emang udah temen aja. Oh, udah temenan. Oh, temenan ya. Coba Eka yang begitu. Coba nembak gini, lu keluar deh. Aus itu. Ditoyor langsung sama Tekurian ya. Bo, juara lo close up lo dia. Oh, Gue ih. nunggu dulu tuh close up. Lapangan basket kan? Yes. Gue hafal juara. cheerleaders. Iya, karena dulu tuh iklan-iklan pada pas mulai bagus tuh close up. Gong mulai banget oke-oke, ya kalau iklan iya. Putri segala Putri, macam. ember. Lanjut.
Di tahun 1996 namanya makin melambung tinggi. Coba gimana kakak? Melambung tinggi tuh. Mau aja disuruh-suruh ya sama artis baru. Setelah memerankan tokoh Anita di sinetron Abad 21. Abad 21. Nah. Iya. Satu sama Sopan Sofian. Iya. Terus Yang ya. cewek siapa lagi? Chris Dayanti. Mimi Kade. Yang Iya. iya kayak gitu soundtracknya ya kan. Itu tua juga ya. Karena kan mulai masuk tahun 2000-an tuh makanya bilangnya abad 21. Ya Allah. Dan akhirnya membintangi sebuah sinetron yang tak kunjung usai. Episodenya tak lain dan tak bukan adalah sinetron berjudul Flattered. Tersanjur. Flattered. Iya benar. Flattered, Padahal nih. cuma 2 kan lu. Dua Habis itu season ganti aja. siapa? Jihan ya? Jihan. Ganti Jihan. Jihan panjang kan? Iya, ada Cutari sampai 7 season. Oh iya benar. Kagak kelar itu. Tak hanya sukses di dunia sinetron, Kalulu mengepakkan sayap ke big screen alias layar lebar. Aku ingin menciummu sekali saja. Negeri 5 Menara, Two Blue Line atau 2 garis biru, Tersanjung the Movie dan banyak lagi. Tersanjung nggak? Koreksi. Tersanjung movie nggak ya lu? Nggak. Oh enggak ada enggak. Itu Wikipedia-nya salah berarti. Tolong benerin dong. Benerin dong, tolong, mohon maaf ya. Lanjut. Tersanjung movie cuma sinetron ya. Dirinya juga sering banget masuk nominasi di berbagai macam penghargaan bergengsi Panasonic Award 1998-99 untuk Tersanjung, Panasonic Award 2004 sampai 2005, sinetron dia, FFI 2019 2 garis biru, Piala Maya 2019 2 garis biru, Festival Film Bandung 2021 yang tak tergantikan. Banyak kali kau. Wow. Dan banyak yang lainnya ya. Begitu nggak ambisi kau. Wow. Gimana kalau kau ambisi? Lanjut. Perempuan ini sering mengkonsumsi strawberry. Masa Masuk sih, Dek? menu makan malamnya. Ini lihat di Instagramnya soalnya kak. remik. Iya dong, harus begitu dong. Yes. Harus kreatif ya. Membuat wanita protagonis ini, ya sih, selalu awet muda dan segar bugar. Gemah Ripah Lojinawi. Pernah mendapat tantangan terberat saat berakting. Kakak Lulu ini? Paling berat apa lu? Paling susah acting apa? Paling susah acting. Di mana? Film apa atau di sinetron apa? Menurut gue semuanya susah, semuanya nggak ada yang gampang. Tapi filmnya Mas Garin diizinkan aku menciummu itu, gimana kan nggak ada dialog tuh, jadi kayak film Malena. Oh iya, banyak gerakan. Apa sih? Siapa sih itu orang Italia itu? Oh, Malena yang suka sama anak kecil suka sama dia. Ya? Jadi kan kita berekspresi aja tanpa ada dialog, orang harus ngerti gitu apa yang kita rasain gitu. Watak Itu berarti gue, ya kak. Menurut gue susah itu. Bermain watak. Ya, lu pernah nggak sih cinlok? Ya ini baru mau gue tanya. Oh, lo mau nanya, iya head. Pernah cinlok? Pernah cinlok nggak sih lo? Cinlok pernah. Sama siapa? Yang lu zaman dulu. Masih aja privacy zaman dulu udah lewat kali. Tapi kemudian cinloknya terus berlanjut. Jadi Anjas enggak. Anjas tuh sama Anjas itu sama Anjas pernah. Anjas sama Elma dong. Kemarin gue udah bahas Anjas sama Elma. Oh iya? Pecongan, Frida siapa tuh? Sibuk sama dirinya sendiri, ya Allah. Terus apa? Ada Wibowo. Oh iya benar. Iya benar dia marah. Terus kita pecongan, bukan cuma pecongan. Iya. Selesai syuting pun kita masih terus lanjut. Iya. Tapi tahu dong sekarang Ingan Anugrah. Lo gila ya? Tahu nggak orang-orang banyak nge-DM-in gue, kakak lu balik dong sama Ari. Lu pada maksudnya? Ya udah. Kak Iga kan sahabat lu juga kak. Iya makanya. Jeng kak. Emang kalian main di mana sama Ari Bowo? Tersanjung menurut lo? Oh iya sama Ari Bowo ya. Terus banyak lagi ada harga diri, ada apa, iya, apa. Selain Ari Bowo ada nggak yang lain? Nggak ada. Itu aja. Udah cuma Ari. Kerap tampil menikmati momen bersama Happy Salma, ternyata persahabatan mereka sudah terjalin kurang lebih 23 tahun lamanya. Lama dia. Pernah naksir cowok nggak sih zaman dulu dengan Kak Happy Salma yang Happy sama? juga suka. Satu cowok yang sama. Kalau nggak salah kita pernah punya mantan yang sama deh. Masa sih, Bo? Tapi di fase yang jauh berbeda gitu ya. Jadi aku dulu terus kemudian ternyata aku sama dia gitu. Oh, artis nggak? Bukan. Oh, pengusaha bukan? Bukan. Politikus bukan? Ya Allah udah. Tahu. Baiklah kok. Udah. Tadi banyak yang nanya, kenapa dulu nggak pernah posting sih berduaan sama suami kalau di Instagram? Emang penting? Udah ya. Kan lu juga kan Kak, jarang kan lu kalau sama Tyson. Ayo, yuk kita tutup pas ulang tahun doang, ayo. Pas ulang tahun Tyson doang, ayo. Bawel ya mulutnya. Lagi.
Jengong. Udah. Bos Eke ini bos Eke jengong. Alemong. Oke, thank you so much ya Lu. Thank you udah diundang. Terima kasih. Thank you so much. Orang tidak seambisi Lulu pun bisa punya banyak banget pencapaian. But again, nggak ada bener, nggak ada salah ya Lu. Tiap orang berbeda-beda, right? Tapi kayaknya banyak jawaban yang nggak Enggak, udah mulai parah enggak? Nggak pernah soalnya ngobrol-ngobrol begini. Lu pernah podcast gak sih sebenarnya? Nggak pernah ya? Eksklusif. Oh my god, eksklusif loh. Mbak Yanti udah melotot tuh. Gue bilang, Mbak Yanti gak sanggup. Gua gak sanggup kalau bayar lo yuk, gila lo. Kasih dah. Kasih dah. Thank you guys for watching. Semoga ada hal baik yang bisa kalian dapetin dari obrolan aku bersama dengan Lulu Tobing. Bye guys, God bless you.